Oke, Oke, suaraku masuk. masuk Bang. Cek. Oke. Nanti ini recordnya bisa ini kan itu berupa apa biasanya? Berupa file apa berupa link? Kalau File. habis record itu Nah, file. Oh ya wis. Nanti upload ke Drive aja kalau nggak bisa. aman-aman. Oke, aku mulai kali ya. Ini ada ini nggak yang ngeganggu share screenku nggak? Nggak Nggak ada. ada ya? Enggak, aman-aman. Oke, aku mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Selamat siang buat Pak Holik. Eh, Perkenalkan, kami dari Divisi 4 Desain Pengalaman Pengguna atau UI UX dengan nama tim Maximus. Di sini kami akan menjelaskan proposal kami yang dimana tugas ini juga akan menjadi tugas presentasi IMK. Eh, Presentasi ini akan maaf, maksudnya proposal ini berjudulkan tentang Talent Hive, yaitu sebuah desain aplikasi untuk mewadahi minat dan bakat para pelajar, yang dimana proposal ini beranggotakan saya Muhammad MK Sidik, lalu ada Rifki Sakib Abdillah, terus ada Muhammad Hilmi Asardan. Dan untuk pertama-tama kami akan menjelaskan terkait judul karya kami dan juga latar belakang karya kami yang akan dijelaskan oleh teman saya Rifki Sakib Abdillah. Buat Rifki, dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, judul karya kami yaitu sebuah aplikasi yang untuk sebagai wadah dari minat dan bakat mahasiswa yang bernama Talent Hive. Next, next. Oke, latar belakangnya yaitu karena minat bakat itu kita melihat sebagai sesuatu yang sangat penting dalam pengembangan diri. Jadi eh, butuh sebuah wadah untuk mengakomodir itu semua. Nah, kita tahu eh, kita tuh banyak pelajar yang kesulitan dalam menyalurkan minat bakatnya. Eh, dengan kemajuan teknologi dan kemudian akses internet, nyatanya hal itu masih menjadi hambatan. Makanya kami merancang sebuah aplikasi yang bernama Talent Hive untuk membantu pengguna mengetahui minat dan bakat mereka, mencari rekomendasi kegiatan untuk menyalurkan minat bakat mereka, dan sebagai sarana pengembangan diri juga. Next, udah ganti belum? Ah, Apa? ah, Gimana? nggak tadi belum ganti sama. Oh Nah, ya. tujuan dan hasil yang ingin dicapai yaitu Sustainable Development Goal yang keempat, yaitu Quality Education. Kita menekankan pendidikan yang inklusif dan berkualitas, serta mendorong kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat. Nah, kita merancang platform ini dengan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan bakat dan minat individu, sehingga setiap pengguna dapat mencapai potensi penuh mereka. Karena dengan dunia pendidikan yang semakin dinamis, penting untuk mengakui bahwa setiap individu memiliki keunikannya masing-masing yang harus didukung dengan sarana yang tepat. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi dan personalisasi bakat dan minat. Nah, jadi talent hub ini bisa digunakan untuk mencari tahu dan apa personalisasi dari kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat kita. Jadi kita dapat menyalurkan dan mengembangkan minat bakat kita dengan optimal seperti itu.
Next. Nah, yang kedua, menyalurkan bakat dan minat melalui proyek dan kegiatan kreatif. Nah, jadi di Talent Hive ini kita bisa mengerjakan proyek secara bersama dengan rekan-rekan yang mempunyai minat yang sama dan tergabung di dalam Talent Hive juga. Jadi eh, bisa saling sharing mengenai pengetahuan masing-masing seperti itu. Kemudian kolaborasi dan keterlibatan aktif. Nah, dengan Talent Hive kita juga menyediakan ruang untuk berkolaborasi dengan sesama pengguna yang lain. Bisa mengembangkan ide, idenya masing-masing, kemudian meningkatkan kerjasama tim, terus juga bisa saling belajar lah intinya dari sesama pengguna seperti itu. Kemudian umpan balik dari mentor atau profesional. Nah, pengguna dari Talent ini mendapatkan umpan balik dari mentor atau profesional yang mereka pilih untuk dalam mengembangkan bakatnya gitu. Jadi kita bisa mengerti, mengetahui progres perkembangan diri kita tuh sampai mana seperti itu. Next. Ini hasil yang dicapai. Nah, ini berikutnya hasil yang ingin dicapai, yaitu peningkatan kemampuan dan keterampilan. Nah, dengan berbagai proyek dan kegiatan yang diberikan di Talanif ini, harapannya pengguna dapat meningkat kemampuannya baik secara hard skill maupun soft skill dan keterampilannya juga begitu. Kemudian peningkatan motivasi belajar dengan metode pembelajaran yang interaktif dengan sesama pengguna. Harapannya kita bisa meningkatkan motivasi belajar kita, rasa ingin tahu kita agar dapat apa belajar lebih banyak hal gitu. Kemudian pengembangan portofolio. Nah, eh, di Talent Hive ini kita bisa bekerja sama dalam proyek, bertukar ide, dan mengembangkan solusi kreatif. Eh, karena membangun apa dengan begitu kita bisa memperkaya portofolio kita dengan mengikuti kursus-kursus juga seperti itu yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam kurikulum vitae seperti itu ya. Oke, terima kasih buat Mas Rifki atas penjelasan tentang karya kita sama latar belakangnya juga tujuan dan hasil yang mau dicapai. Terus buat selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana sih tentang metode pencapaian tujuan pengembangan desain aplikasi ini, yang dimana metode pencapaian tujuan ini akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Hilmi Yasar, dan buat Ilmi bisa mulai dijelaskan. Silakan. Baik, selanjutnya adalah metode pencapaian tujuan. Dalam karya kita ini, kita menggunakan metode user-centered design. User-centered design itu apa sih? User-centered design itu intinya adalah sebagai pendekatan utama dalam proses pengembangan. Pendekatan ini itu berfokusnya pada user, di mana semua masukan dari user itu nantinya kita akan evaluasi dan akan kita kembangkan lagi untuk aplikasi kita yang lebih baik ke depannya. Terus ada apa saja sih di user centric design ini? Yang pertama itu adalah user understand context of use. Di sini kita sebagai perancang itu harus memahami dengan mendalami konteks penggunaan dari sistem yang dikembangkan. Ini melibatkan mengidentifikasi siapa saja yang akan menggunakan aplikasi, tujuan,
terus apakah mereka menggunakannya, serta dalam kondisi seperti apa aplikasi tersebut akan digunakan. Boleh next. Yang kedua adalah specify user requirement. Setelah kita mengerti nih konteks dari penggunaan aplikasi kita ini untuk apa saja, kita bisa lanjut ke specific user requirement, di mana perancang kita dapat menentukan kebutuhan user sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari user tersebut. Contohnya itu dalam kita menggunakan proto persona. Yang proto persona pertama adalah Raffi Hairiansyah. Di sini itu dia itu adalah seorang mahasiswa jurusan ilmu komputer, berumur 19 tahun. Dia tuh memiliki kebutuhan yang pertama itu menemukan komunitas developer dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua itu mencari kesempatan untuk terlibat dalam proyek nyata yang dapat memperkaya portofolionya. Yang ketiga itu bimbingan dari profesional atau mentor yang berpengalaman dalam teknologi dan bidang yang dia tekuni. Terus dia itu mengalami kesulitan nih. Kesulitannya itu apa aja sih? Yang pertama itu ada harga untuk course yang beredar itu sangat mahal. Yang kedua itu kesulitan dalam menentukan platform yang dapat mendukung eksplorasi bakat di luar lingkungan akademisnya. Dalam konteksnya ini adalah kampusnya ya. Terus yang ketiga itu ada sulitnya mendapat bimbingan dari profesional yang dapat mengembangkan bakatnya. Terus perilaku dari Raffi Hairiansyah ini seperti apa ya dalam aplikasi yang serupa. Raffi itu orang yang mengisi profilnya dengan minat dalam pemrograman dan pengembangan aplikasi, mencari proyek-proyek dan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakatnya, serta mengeksplorasi berbagai fitur seperti pencarian, kategori, dan rekomendasi proyek. Bisa next. Oke, yang kedua itu adalah Cesa Orieza. Dia adalah mahasiswi psikologi, berumur 20 tahun. Dia itu memiliki kebutuhan, dia membutuhkan alat yang dapat membantunya memahami dan mengidentifikasi minat serta bakatnya secara lebih mendalam. Terus dia juga membutuhkan aplikasi yang dapat memberikan rekomendasi kegiatan, kursus, atau organisasi yang relevan dengan minat bakatnya. Terus yang ketiga itu dia itu membutuhkan sumber daya yang menawarkan pelatihan untuk mengembangkan bakatnya lebih lanjut. Namun untuk memenuhi kebutuhannya ini dia memiliki suatu kesulitan, yaitu yang pertama itu merasa bingung dengan banyaknya pilihan kegiatan dan jalur karir yang ada, sehingga sulit menentukan mana yang paling cocok. Yang kedua itu sulit menemukan alat yang akurat dan komprehensif untuk mengidentifikasi minat dan bakat. Yang ketiga itu kesulitan untuk mengatur waktu antara kuliah, kegiatan, ekstrakurikuler, dan eksplorasi minat bakat. Perilaku Cesa ini dia itu orang yang aktif mencari informasi melalui internet, mengikuti seminar, dan berkonsultasi dengan dosen atau konselor karir. Serta dia itu menggunakan berbagai aplikasi dan platform online untuk belajar dan mengembangkan keterampilan seperti LinkedIn, Learning, Coursera, dan aplikasi pencari kegiatan kampus. Bisa next. Oke, untuk user untuk proto persona yang ketiga itu ada Rina Pratama. Dia adalah mahasiswi ekonomi, berumur 21 tahun. Dia itu memiliki kebutuhan yang pertama mencari platform yang menyediakan proyek nyata dan kolaborasi dengan mahasiswa dari jurusan lain untuk memperluas wawasan dan keterampilannya. Terus yang kedua itu dia itu membutuhkan dia tuh butuh ruang untuk mengekspresikan ide-ide bisnisnya dan mendapatkan feedback dari komunitas akademik maupun profesional. Terus yang ketiga itu dia itu juga mencari rekan yang memiliki minat yang sama dalam kewirausahaan untuk mendirikan startup bersama. Namun dalam memiliki kebutuhan itu dia tuh mempunyai kesulitan, yaitu yang pertama itu kesulitan menemukan platform yang menghubungkan dia dengan mentor dan profesional dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua itu dia tuh mengalami kesulitan dalam mencari rekan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga itu dia tuh mengalami kesulitan menyampaikan ide-ide bisnis serta mendapat dukungan dan feedback dari lingkungan sekitar. Kuliner sendiri itu dia tuh orang yang menghargai umpan balik dan aktif mencarinya dan dengan membagikan proyek dan ide-idenya di platform, mencari kritik konstruktif dari teman maupun mentor. Oke, bisa next.
Baik, selanjutnya itu adalah design solution. Di design solution ini kita sebagai perancang itu merancang solusi dari user requirement dari proto persona yang tadi sudah saya bacakan dan saya jelaskan. Mungkin kita bisa langsung aja ke low fidelity prototype-nya. Ya, buat sedikit menambahkan buat Mas Hilmi. Jadi setelah tadi kita udah nentuin ya specify user requirement-nya. Jadi setelah kita udah nentuin nih specify usernya, terus kita tuh masuk ke tahap design solution. Jadi di design solution ini kita masuk ke tahap pertama tuh ini konsep kasar. Nah, konsep kasar itu kita menggunakan low fidelity. Nah, di low fidelity mungkin Hilmin bisa dijelasin lagi kayak gimana. Kita masuk ke Figma ya. Ya, Jadi kita coba masuk ke ini Figma. kurang lebih. Baik di Tolong Mas Hilmi jelasin gimana. Oke, baik di low fidelity yang pertama ini ada loading page seperti biasa. Ini ada logo logo dari aplikasi kita Talent Hive. Kemudian bisa lanjut ke selanjutnya itu kita bisa membuat akun. Di membuat akun ini kita bisa memasukkan email dan passwordnya. Namun kita juga bisa login dengan akun Google, akun Facebook, dan akun Twitter. Kemudian setelah itu di yang slide ketiga ini ada personalisasi. Di sini kita harus mengisikan username, terus kita harus mengisikan spesialisasi kita di bidang mana. Terus kita bisa mengisikan sekolah atau institusi. Terus kemudian juga kita bisa mengisikan gelar. Namun jika kita belum mengetahui spesialisasi kita juga bisa ke slide keempat. Di situ ada personalisasi pengguna, yaitu di mana kita itu bisa ada fitur cari tahu bakatmu. Di sini kita bisa memilih beberapa dari opsi yang sudah tersedia seperti opsi bahasa, seni, olahraga, pemrograman, sosial, maupun sains, dan lain sebagainya. Jika kita mengeklik salah satu, contoh saja kita memilih bahasa ya. Terus di slide ke-6 ini kita bisa lebih memilih spesifikasinya seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Rusia, maupun bahasa Tagalog dan lain sebagainya. Terus kita masuk ke slide ke-7, yaitu ada homepage dari aplikasi kita sendiri, yaitu Talent Hive. Di situ ada profil di bagian kanan atas, kemudian ada institusi, dan kita ada search bar-nya juga. Terus ada rekomendasi kegiatan. Di sini kegiatan kita itu akan disesuaikan setelah kita mengisikan personalisasi kita yang tadi di awal itu. Misalkan tadi kita mengisikan bahasa, terus kita mengisikan bahasa Jepang. Di situ nanti di sini akan ada beberapa rekomendasi kegiatan yang berkaitan dengan minat kita tadi di bahasa Jepang. Kemudian di slide ke-8 ini ada profile. Di profile ini terdapat fitur edit profil, ada foto profil, ada username, ada email, telepon, dan password. Kemudian lanjut ke setelahnya, yaitu ke slide 9, kita ada profil, masih lanjutan yang tadi. Di profil ini kita lebih ke arah akademiknya ya. Ada instansi, ada keahlian, komunitas yang kita ikuti, terus ada konten juga. Konten ini kita bisa, misalkan ada di beranda lewat, kita bisa masukkan favorit dulu, sehingga kita kedepannya itu masih bisa untuk mengakses konten yang lewat tersebut. Dan ada fitur unduh juga. Terus bisa lanjut ke slide 9, ada notifikasi. Di notifikasi ini, jika kita udah masuk ke suatu komunitas, nanti komunitas tersebut jika ingin mengirimkan pesan broadcast, maka akan dikirimkan ke slide notifikasi ini. Jadi kita tidak akan ketinggalan informasi dari komunitas yang kita ikuti. Kemudian yang ke-10 ada pembuatan ATS-CV. Di sini sesuai yang tadi dibilang di awal ya, kita bisa mengembangkan portofolio. Nah, portofolio yang kita udah bikin itu kita bisa buat menjadi CV yang tentu saja udah ATS friendly ya. Di sini kita bisa menginputkan edukasi atau berarti edukasi itu pendidikan kita atau Pendidikannya. ya. Terus kita yang keduanya ini ada relate experience atau pengalaman yang Yang udah berkaitan diikuti. dengan
ya yang udah kita ikuti. Terus kemudian ada skills, kemudian ada award. Award ini kita opsional. Award ini seperti kita sudah memenangkan lomba atau pencapaian apapun yang udah kita pernah capai. Kemudian yang terakhir ada certification. Kemudian kita bisa membuat CV yang udah ATS friendly. Oke, bisa next. Baik. Selanjutnya di slide selanjutnya itu kita ada slide workspace. Di workspace ini itu ini slide yang kita gunakan untuk berkolaborasi project dengan orang lain ataupun dengan mentor. Di sini seperti contohnya di sini adalah screenshot, topiknya adalah jurnalistik ilmu komputer, terus deskripsinya ada deskripsi tentang kegiatan kita. Kemudian kita bisa ngedrop file kita yang akan kita kerjakan secara bersama. Kemudian di bawahnya itu ada anggota yang ingin bergabung dalam kolaborasi project tersebut. Kemudian di slide selanjutnya itu ada book your mentor. Ya ini salah satu fitur andalan kita, yaitu kita bisa hire mentor yang udah berpengalaman. Tentunya kita juga bisa memilih dengan mentor mana yang akan kita kerjasama nantinya. Di sini misal ada namanya mentor siapa, mentor A. Kemudian dia mentornya itu eh, berspesialisasinya di bidang apa. Misalnya ini kan programmer ya. Terus di bawahnya itu ada course yang disediakan dari mentornya seperti C++, Python, dan Flutter. Kemudian di slide selanjutnya itu ada profil dari instansi kita. Terus ada community, ada activity juga community yang kita ikuti dan activity yang kita ikuti. Contoh saja di sini adalah community-nya kita ikutin GDSC UNES dan UKM Bahasa Jepang. Terus untuk bawahnya lagi itu ada course atau activity status. Nah ini kita bisa men-tracking nih sampai mana sih progres yang kita udah selesaikan dalam UKM ataupun komunitas yang udah kita ikuti. Kemudian di slide selanjutnya itu ada ini ini ada kayak profil dari komunitas kita. Misal di sini ada welcome to JDSC UNES. Di situ kita bisa mencari course kita apa aja nantinya di search bar-nya itu. Lalu di bawahnya itu ada course in progress, artinya kan kita lagi jalan tuh course kita. Ya, di situ ada C++, ada Python, ada Flutter. Kemudian di bawahnya juga ada rekomendasi kegiatan yang bisa kita gunakan, yang bisa kita ikuti. Seperti analisis data, machine learning, cloud computing. Oke, bisa next. Oh, ini tadi yang slide yang Gilmi jelasin sih. Lanjut aja, Ya, Mi. Mulai dari kemudian yang ini berarti. Yang apa community UNES, UNES ini. Tadi kamu udah jelasin belum yang ini? aku jelasin yang itu. Oh, ini ya. Yang Di, track ya. ini ya. Oke, lanjut aja, Mi. Jelasin lagi nggak yang ini? Yang mana? Semua ya. Oh, bentar, bentar. Bisa. Kemudian di Santai, slide santai. selanjutnya itu ada UKM lain. Kita ambil yang tadi kan kita ambil perminatannya di bahasa Jepang ya. Kemudian kita masuk UKM bahasa Jepang. Di situ kita ada beberapa course yang bisa kita gunakan, yang bisa kita kerjakan juga. Kemudian di slide selanjutnya itu ada community di UNES atau di lingkungan sekitar kita. Misal kita kan tadi kan institusi kita mengisikan UNES. Di situ kita ada rekomendasi komunitas di UNES seperti UKM Bahasa Jepang, GDSC UNES maupun screenshot. Kemudian di selanjutnya itu ada chat community. Nah, itu di komunitas itu kita juga bisa berkomunikasi dengan satu sama lain membernya. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk sekedar uh, bertukar ide, meminta feedback, dan lain sebagainya sesuai dengan tadi di proto persona yang udah saya sebutkan. Kemudian di slide selanjutnya ada meeting room. Nah, ini salah satu fitur andalan kita juga. Kita juga bisa menggunakan meeting room ini untuk semacam conference lah atau pertemuan untuk membahas project ataupun rapat kecil-kecilan. Bisa next. Ini sama sih desain yang kayak tadi. Perlu dijelasin nggak? Nggak usah Nggak kayaknya. usah.
Oke. Mungkin Jadi segini dulu untuk low fidelity. Kita bisa kembali ke slide Canva tadi. oke. Untuk selanjutnya ini masih di tahap design solutions ya, Ya. teman-teman. Jadi di design solution tadi kan kita sudah merancang nih konsep kasar secara menggunakan low fidelity. Nah, setelah kita udah dapat nih konsep kasarnya dengan menggunakan low fidelity, tahap selanjutnya itu masuk ke tahap high fidelity alias desain yang udah lebih lanjut ya. Di low fidelity juga tadi sudah dijelaskan sama Hilmi alur flow aplikasinya, alur desainnya seperti apa itu sudah sedikit dijelaskan, banyak juga sama Hilmi. Berarti ini masih di desain solution. Tahap selanjutnya itu tentang uh, low fidelity ya teman-teman. Jadi di sini setelah kita buat konsepan kasarnya, kita baru masuk ke uh, high fidelity-nya. Nah, di high fidelity ini tadi udah jelas kan ada homepage-nya, terus ada apa create account, terus ada dashboard, profile edit, setting dan macamnya. Ini nanti akan saya sedikit jelasin terkait brief design. Mungkin saya mau sedikit presentasi, preview aja kali ya. Previewnya kelihatan nggak, Hilmi, Rifki? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Oke, masuk ke prototipe aja mungkin. Oke, jadi setelah kita membuka aplikasi terkait, mungkin aku mau jelasin yang di Android page-nya dulu ya. Jadi ini ada logo Talent Hive. Jadi logonya itu berbentuk segitiga ya. Jadi kayak intinya konsepan logonya itu segitiga yang mungkin seperti istilahnya kayak level up gitu ya mungkin ya Mas Hilmi ya. Kemarin yang bikin konsepan ini ya. Jadi kayak kita semakin dengan Talent Hive kita kayak bisa lebih mengembangkan diri, level up lah gitu. Kurang lebih gitu. Terkait deep design logo Talent Hive-nya. Terus kita masuk ke prototyping-nya itu. Jadi kita masuk tekan. Nah, di sini kita masuk ke get started. Nah, pertama-tama itu kan tadi udah dijelasin sama Hilmi juga. Jadi kita sebagai user itu perlu membuat yang namanya akun. Nah, kita di sini bisa mengisikan email, mengisikan password, ataupun kalau misalnya kita udah bikin akun pun, itu ya tinggal login menggunakan sosial media. Entah itu mau pakai Google, Facebook, ataupun Twitter tuh bebas. Jadi misalnya kita create account nih, ya kan? Ya kan, terus kita setup your profile. Di setup your profile ini, ya, itu menginputkan ya, biasalah username kita, siapa nama kita, terus spesialisasi. Nah, sebelum itu ya kita kan tadi kan di proto persona itu sempat dijelaskan proto persona siapa ya sebentar. eh Bentar. Ini mungkin eh mungkin dari sisi Mbak Cesa Orieze ini ya butuhkan alat ya membutuhkan di proto persona tadi Mbak Cesa Orieze ini bilangnya kan dia membutuhkan ya alat yang dapat membantunya memahami serta dapat mengidentifikasi. Nah, masalahnya semua orang belum tentu paham akan bakat dan minatnya sendiri. Nah, jadi di Talent Hive ini dalam menginputkan your specialization, nanti kita akan masuk nih, kita tekan ya nanti akan masuk interest kita di mana. Nah, kita memberikan opsi itu bisa ada science, arts, sport, teknologi, atau IT, sosial, ataupun minat kita bahasa gitu kan. Nah, kalau kita katakan kita udah milih salah satu, kita bisa next. Nah, let's say kita udah milih tadi, misalnya di teknologi. Nanti teknologi kita milih apa? Personalisasi lagi, data science kah, software engineer kah, mobile developer kah. Nah, itu kita sebagai user itu bisa tinggal milih aja. Nah, kalau misalnya itu emang udah cocok dengan diri kalian, kita bisa complete. Nah, kita balik lagi ke setup tadi. Kita udah setup kira-kira apa sih minat kita, kira-kira kita mau
melanjutkan kita di bidang mana gitu, itu udah diinputkan di your specialization. Jadi permasalahan di proto persona yang dialami Mbak Cesa Orieza ini terkait membutuhkan sebuah alat yang dapat memahami serta mengidentifikasi itu udah terselesaikan. Nah, terus ada kita masukkan sekolah atau institusi. Jadi kalau kita secara user secara umum kita mungkin bukan mungkin, maksudnya kita user kita itu pelajar, jadi berupa anak sekolah, entah jenjangnya dia SMP, SMA, ataupun jenjang yang udah kuliah pun masih bisa memakai talent hype ini. Terus dia masuk major, nah major dia jurusannya apa? Kalau misalnya anak SMA ada IPA, IPS, kalau kuliah itu bisa banyak jurusannya. Kalau udah kita udah register, nah kalau udah di register kita akan masuk ke homepage. Nah, selamat datang. Nah, buat di dashboardnya ini sendiri itu ada, nanti kita bisa mencari nih ya kan, cari kegiatan, terus juga di bawah juga ada navigation, gambar navigasinya juga ada kolom search, notification, community, sama profile. Nah, misal kita udah tadi kita udah menginputkan ya, kita spesialisasi atau minat kita di mana. Nah, secara otomatis kita kan menggunakan teknologi machine learning, di mana machine learning ini mempelajari user kan, mempelajari user bagaimana sesuai dengan yang udah dia inputkan tadi. Nah, misal aku mau kolom search, ya kan, cari kegiatan. Nah, misal dia berminatnya tadi teknologi. Nah, nah, bisa aja di GDSC UNES ataupun screenshot ini, lagi-lagi ini berdasarkan sekolah. Kita ambil konteksnya menggunakan ini ya, menggunakan kampus kita aja, Universitas Negeri Semarang. Nah, terlebih lagi kan kita di jurusannya ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu lingkup organisasinya apa aja tuh, ya kan, yang berhubungan sama teknologi. Nah, misal GDSC ataupun screenshot. Nah, misalkan walaupun kita tadi menginputkan bahasa pun, ini juga ada UKM bahasa Jepang, tuh kan. Kita bisa menginputkan minat kita sebanyak apapun yang kita mau. Tapi nanti condongnya kemana, nanti kita bisa personalisasikan. Misalkan nih, aku mau join ke UKM Bahasa Jepang. Nah, itu kita bisa join. Nah, di UKM Bahasa Jepang itu ada komunitasnya apa aja. Nih, bisa kita pelajari juga. Ada grammar, kita bisa belajar conversation, katakana, dan sebagainya. Itu teknis pembelajarannya. Nah, misalnya ini, aku mau mempelajari terkait grammar. Nah, bahasa Jepang. Nah, di sini bisa ini kita ikuti apa aja sih, basic-basic pelajarannya aja. Maksudnya pelajarannya yang ada di organisasi ini, kita bisa belajar ini, basic conversation, bisa belajar tentang grammarnya juga, dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita pantau progresnya, kita udah sampai mana gitu. Misalnya eh, aku mau basic grammar, dan nanti di ini kan ada penjelasan dari Hilmi tadi, kan ada workspace ya Mi ya, tentang kolaborasi ini. Nah, misalnya ini anggapan aja tadi kan kita pakai program bahasa Jepang nih, tapi tulisannya screenshot. Nah, misalnya ini di satu komunitas yang sama ada siapa aja yang tergabung di dalam workspace. Misalnya ada aku, ada Hilmi, terus ada misalnya ada Mutarul gitu. Nah, kita bisa berbagi project, bisa berbagi kolaborasi gitulah istilahnya. Nah, kita bisa bagi-bagiin project kita, nanti itu dapat penilaian dari entah itu dari ketua organisasinya, ataupun nanti ada ketua organisasi bisa nge-hire mentor. Itu nanti aku jelasin lebih lanjut. Kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi ke dashboard awal ya teman-teman. Kita exit. Ya. Ini juga sama kalau kita tadi milih GDSC, ini tampilannya course-nya apa aja. Misalkan ada C++, ada Python, itu nanti kita bisa milih. Itu sesuai dengan peminatan yang kita pilih, kurang lebih seperti itu. Terus juga setelah kita milih organisasinya, misalnya ada pemberitahuan tertentu, ini bisa lewat notifikasi. Di notifikasi bisa kita tahu nih ada sebuah kegiatan apa misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalau ini ada fitur chat community, di chat community ini ada apa aja gitu kan.
Itu lagi-lagi sesuai dengan organisasi yang telah kita ikutin. Tadi kita udah ikut misalnya UKM bahasa Jepang, kita udah ikut IDSC, dan kita udah ikut Screenshot, misalnya gitu. Di sini juga ada fitur yang namanya ini, misal kita ini belum aku bikin yang buat kolom chatnya, tapi itu ada fitur nanti eh, buat ini ada video conference ya teman-teman. Jadi kayak kita tahu kayak mungkin kayak Zoom ataupun mungkin Google Meeting. Nah, tujuan Talent Hub itu mengintegrasikan semuanya di satu aplikasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kami juga pengen penggunanya juga bisa berkomunikasi langsung di satu aplikasi aja. Kita juga ada fitur meeting yang kurang lebih sama fungsionalitasnya dengan Google Meet ataupun Zoom, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini juga ada kolom profile. Sorry, bentar. Di profile kita bisa mengisi ngedit ya. Tadi kita apa aja, kurang lebih gini, singkat aja. Terus juga mungkin ini. Tadi sempat dijelaskan di proto persona yang mana ya sebentar. Di bagiannya Rina Pratama mungkin ini. Itu bentar, sumber daya. Itu kita mau mencari bimbingan atau profesional yang terkait gitu kan. Misalnya tadi kita mau di mana gitu. Terus kita juga bisa nge-hire mentor. Ya, kurang lebih tampilannya kayak gini. Ini ada kayak profil mentornya siapa, terus dia uh, ya student yang udah diajar berapa, terus course-nya dia apa aja, terus bisa uh, kita bisa ngasih review gitu. Yang dia menyediakan apa aja. Jadi meski organisasi juga bisa nge-hire mentor nih. Misalnya katakanlah GDSC UNES mau nge-hire mentor yang buat ngajarin anggota-anggota yang udah bergabung ke GDSC. Nah, bisa Talent Hive juga bisa menyediakan kurang lebih kayak gitu. Terus juga tadi permasalahan terkait ini proto persona di Raffi Hairiansyah kalau nggak salah, cari kesempatan bukan berarti. Tadi yang bicara terkait CV yang mana ya Mia? Aku lupa ya. Siapa ya proto personanya siapa ya? Yang CV sumber daya. Oh, mungkin belum di foto personanya belum ada ya. Nah, mungkin itu lain. Nah, jadi kan sempat disinggung juga. Jadi setelah kita mengikuti berbagai course itu kan otomatis kita juga nanti memperoleh sebuah sertifikat yang diberikan oleh itu masing-masing ya. Konteksnya masing-masing nanti UKM ini ataupun organisasi ini bisa memberikan sebuah sertifikatnya masing-masing gitu. Mana ya tampilannya ya? Misalnya ini di kolom profil ini kan kita di profil ini juga ada misalnya di aku ngikut C++ itu dari ini deskripsinya tentang Object Oriented Programming itu dari GDSC UNES. Nah, ini statusnya udah get certificate. Nah, ini kita juga bisa mengambil sertifikat. Ini udah finish, course-nya udah finish. Nah, katakanlah kita udah menyelesaikan berbagai course dari berbagai organisasi ataupun UKM gitu, karena kita konteksnya universitas. Nah, kita juga bisa membuat sebuah CV. Jadi itu talent Lab kita juga bisa apa ya membuat sebuah CV yang ETS friendly secara auto generate gitu. Kita bisa menginputkan education kita, terus related experience itu kita selama mengikuti organisasi ini udah experience-nya apa aja yang udah kita kembangin gitu, skillnya apa gitu. Nah, kita kalau misal udah ikut lomba ataupun award itu juga bisa kita masukin, opsional juga. Kurang lebih terkait
penjelasan high fidelity sama brief desainnya cukup ya, Mi? Apa ada tambahan lagi? Cukup? Apa mungkin aku missing something gitu? Jelasin lagi apa? Enggak sih, tadi juga dari aku udah jelasin cukup banyak, kemudian udah dilengkapi lagi sama Hamka terkait di high fidelity juga. Mungkin dari high fidelity udah cukup. Mungkin cukup cukup segini ya. Jadi kita tadi berdasarkan presentasi kami sudah menjelaskan masalah latar belakang ya, sedikit flashback ya teman-teman. Ya, kita udah membacakan masalah, terus latar belakangnya, tujuan dan hasil. Terus kita juga masuk ke metode pencapaian tujuan. Di metode pencapaian tujuan itu ada apa aja. Nah, itu kita juga udah bahas proto persona usernya. Terus juga kita udah bahas low fidelity-nya. Kita udah, tadi udah menjelaskan, aku udah jelasin tadi brief design sama high fidelity. Penjelasannya kayak gimana. Jadi tindakan high fidelity itu eh, desain lebih lanjutnya dari konsep kasar. Jadi bentuknya sudah seperti ini. Kurang lebih kayak gini. Kurang lebih gitu ya. Ilmi cukup, Rifki cukup. Ya, Cukup, cukup, cukup. cukup. Mungkin yang terakhir tadi untuk metode desain masih ada satu lagi. Oh ya, kita belum Coba dijelasin ya. ke kata lagi. Hmm. Ya. Oh ini. Oke. Nah, jadi tahap selanjutnya itu setelah kita membuat desain solution, jadi kan kita udah membuat desain, udah merancang, kita udah deploy. Nah, di ini selanjutnya tuh kayak proses evaluasi setelah kita meluncurkan aplikasinya tuh kita nanti melibatkan user juga. Seperti apa sih feedback yang harus dikembangin lebih buat talent hype atau gimana. Nanti itu akan melakukan sebuah proses iterasi nanti gitu ya. Nah, kurang lebih terkait metode pencapaian tujuan udah selesai ya, Mi ya. Berarti yang analisis desain karya nggak usah dijelasin kan? Enggak sih harusnya. Ya udah usah berarti. Cukup apa yang buat presentasi IMK ini aja. Ya. Oke, menurutku cukup buat ini aja. Semoga apa yang project yang telah kami bikin buat Pak Holik bisa mendapatkan feedback lagi. Mungkin Ilmi ada tambahan ataupun Rifki disampaikan ke Pak Holik. Nggak ada sih, udah cukup. Ilmi aman. Oke, mungkin aku tutup aja. Terima kasih buat semuanya yang udah hadir dan mendengarkan juga. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.